Salam saudara sekalian, Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini, kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 hingga ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar
yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yakni hukum Taurat yang keempat dan artinya. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Saudara, marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat 34. Marilah kita membacanya secara berganti-gantian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Sebentar kami akan membacakan beberapa poin warta gereja kita pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Nama minggu kita ialah minggu ketiga setelah Trinitatis, dengan topik minggu pemeliharaan Allah yang universal. Warta poin yang pertama, 1.1, Sermon Perhalado pada hari Jumat 26 Juni 2026. Sermon Perhalado masuk pukul 17.00 WIB. 1.2, Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 dalam ibadah siang pukul 10.00 WIB, Pelayan Firman adalah Amang Pendeta Eliezer Siregar STH sebagai pendeta pensiun yang bertempat tinggal di distrik 18 Jabar Tendie. 1.3, Sermon Week. Sermon Week pada hari Rabu 24 Juni 2026 masuk pukul 19.00 WIB. Week 1 bertempat di rumah keluarga Nyonya B. Nainggolan, Inang Boru Panjaitan, yang beralamat di Tipar. Week 2 di rumah keluarga TM Panjaitan, Inang Boru Pardede, yang beralamat di Jalan Lurah Cimahi. Week 4 bertempat di rumah keluarga B. Hutasuit, Inang Boru Panjaitan, yang beralamat di Gang Aswari RT 4 RW 02 nomor 151 Jalan Cihanjuang. Week 8 bertempat di keluarga Amang Sintua Haye Panjaitan, Inang Boru Sihombing, yang beralamat di Kihapit Timur RT 4 RW 20. Week 10 gabung dengan Week 5. Week 12 bertempat di rumah keluarga Hasagala, Inang Boru Simarmata, yang beralamat di Perum Bukit Permata F2 nomor 3 RT 04 RW 22. Untuk hari Kamis 25 Juni 2026 masuk pukul 19.00 WIB. Week 3 bertempat di rumah keluarga MS Malau SH, Inang Boru Sitompul, yang beralamat di Jalan Pojok Utara. Week 5 di rumah keluarga M. Simangucong, Inang Boru Sinaga, yang beralamat di Perum SPP Sultriver B nomor 14 nomor 50 Jalan Ciwiah Citerep. Week 6 di rumah keluarga Hatambunan, Inang Boru Naibaho, yang beralamat di BTN Marga Asih, Jalan Jati Indah C2 nomor 8. Week 7 di rumah keluarga Sintua J. Simajuntak, Inang Boru Silaban, yang beralamat di Cilame Indah. Week 9 di rumah keluarga Sintua BG Panjaitan, Inang Boru Nainggolan, yang beralamat di Komplek Bumi Pakusarakan 2, Blok A2 nomor 30, RT 01 RW 23. Week 11 bertempat di gedung sekolah minggu. Selanjutnya pelayanan 1.1, Pertanggungan Lansia Distrik. Pertanggungan Lansia Distrik dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 3 Juli 2026 dimulai pukul 10.00 WIB, bertempat di HKBP Semarang Barat, dan dilanjutkan dengan perlombaan vokal grup.
1.2 pada Jumat 26 Juni 2026 akan dilaksanakan pertanyaan gabungan Naposo Distrik yang bertempat di HKBP Bandung Timur. Warta Resort nomor 2.1 Pos Pelayanan Cipatat. Pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 akan dilaksanakan pelantikan pengurus Pos Pelayanan Cipatat yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort, yaitu Pendeta Tumbur Ferry Siregar MTH, masuk pukul 11.00 WIB dan liturgis Amang Sintua MTH Sirait. 2.2 Pos Permingguan KBP. Perjamita pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 yaitu Inang Calon Pendeta Putri Runi Boru Marbun masuk pukul 8.00 WIB, liturgis Amang Sintua MTH Sirait. Berita Koinonia 6.1 Iuran Desha. Pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 dalam setiap ibadah atau kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonis sosial gereja kita. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan OEK-nya supaya diisi dengan lengkap. Poin 7, Panitia Pesta. Pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 setelah pembacaan warta, Panitia Pesta akan memberikan sosialisasi atau panorangion tentang teknis pelaksanaan pesta. Sosialisasi dilaksanakan dalam ibadah pagi dan siang dan setelah pembacaan warta. Nomor 8, pemberitahuan. 8.1 Pemberkatan nikah warta pertama dan warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Joshua Pangihutan Sagala STMTI, putra dari Bapak Hotben Sagala SE, Ibu Sarma Buru Simarmata SPD, yang beralamat di Komplek Bukit Permata, Blok F2 nomor 3 Cilame, KBB, anggota Gereja HKBP Cimahi Jalan Lura, Resort Cimahi, yaitu dengan Saudari Tirsa Priskila Kinanti Buru Siboya Eskom, putri dari Bapak Insinyur Perlindungan Siboya MT, Ibu Sintua Seflin Rosdiana Butet Buru Tambuna MM, yang beralamat di Komplek Tata Alam Asri, Gaperta, Jalan Bakti Indah 7 nomor 108, anggota Jemaat Gereja HKBP Medan, Jalan Jenderal Sudirman, Resort Medan. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 27 Juni 2026 bertempat di Gereja HKBP Cimahi, Jalan Lurah, dimulai pukul 8.00 WIB. 8.2 Pemberkatan nikah warta pertama dan kedua. Atas kasih karunia Tuhan akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Binhot Deni Haru Simanulang, putra dari Bapak Persauran Simanulang, Ibu Tirulan Buru Simamora, yang beralamat di Gunung Gajah, anggota Gereja HKBP Gunung Gajah, Resort Juma Teguh, dengan Saudari Uli Marumbuk Boru Pandiangan, putri dari Bapak Turman Pandiangan, Ibu Ratnawati Purba, yang beralamat di Cimahi, Bandung, anggota Jemaat Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Rencana pemberkatan nikah yaitu pada hari Sabtu 24 Juni 2026 di Gereja HKBP Gunung Gajah, Resort Juma Teguh. 8.3 Rapat evaluasi program kerja dan anggaran. Pada hari Selasa 7 Juli 2026 akan diadakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran dari bulan Januari sampai Juni 2026 atau semester pertama, yaitu pukul 16.00 WIB. MPA, Dewan, dan Seksi
agar mempersiapkan bahan yang diperlukan. Demikian warta gereja kita hari ini. Shalom. Kami persilakan untuk mewakili panitia memberikan panorangion. Horas. Shalom. Shalom. Yang terhormat Amang Pendeta Resot, Pendeta Tumbur Siregar, yang terhormat Amang dan Inang Parhalado, yang saya kasihi seluruh jemaat Amang dan Inang, anak-anak kami, remaja, Naposo, sekolah minggu, dan juga Amang dan Inang yang mengikuti ibadah live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan sebagai Raja Gereja, kita dapat beribadah penuh sukacita pada hari ini. Saya sebagai Wakil Ketua Pesta Huria Saresot akan memberikan sosialisasi tentang rencana Pesta Saresot yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Adapun tema pesta kita adalah sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, tertulis di dalam Filipi 2 ayat 2. Subtema, dengan meneladani karakter Kristus, Jemaat Saresot Cimahi hidup dalam kesatuan, kasih, dan kerendahan hati. Kebetulan tahun ini yang menjadi panitia pesta adalah dari seksi Paropuan. Pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, kami sudah mengadakan rapat perdana dan yang menjadi ketua pesta adalah Inang Delima Tambunan Boru Tampu Bolon, dan beliau akan memberi panorangion pada ibadah siang. Adapun hasil pesta untuk mencukupkan anggaran huria dan resot tahun 2026. Rencana target adalah sebesar 450 juta rupiah. Rencana sumber dana yaitu ada beberapa poin. 1, tok-tok ripe. Yang kedua, sumbangan sukarela. Lelang ulos, kita mempersiapkan lelang ulos buat khusus lansia dan non lansia. Parsel buah, lelang ayam pinadar atau B2, lelang lagu, bingkai foto keluarga, jam dinding yang backgroundnya gereja, sati-sati masing-masing wek, dan kategorial, pos parmingguan KBP dan pospel Cipatat. Lelang ayam B2 dan parsel buah akan kita bagikan sebelum acara hari pesta. Boleh dibagikan 1 hari sebelum oleh sintua wek masing-masing. Panitia juga menyiapkan ulos tu akka iana kota. Namangido tangyang asa tumi budapot sirokap nitondi. Di setiap wek, panitia sudah mempersiapkan seksi dana. Panitia akan membuat proposal untuk pesta Saresot ini. Diharapkan agar sintua mensosialisasikan ke ruas weknya masing-masing. Acara ibadah hanya dilakukan 1 kali. Panitia pesta akan menyiapkan makan bersama. Rapmanupahi mahita amanginang anak-anak kami Naposo yang sudah bekerja sangat diharapkan untuk turut berpartisipasi. Kita mengambil ayat
Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah akan mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Sebelum saya mengakhiri, adong sada upasa dihita. Ganda mapinasuna tamba mapacamotan. Sai di pasu-pasu debatama nanilehon muna baen ulaun nadenggan di Huriana. Jadi songeni maamanginang panorangyon tu pesta saresot naboy di patorang hami tuhita molo adong yang kurang lebih akan dipatorang sintua wek masing-masing. Mau liate Horas. Bapak, Ibu, Saudara, kini saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1. Sesama, oh berilah ketabahan dan tunjukkanlah akhir yang cerah. Aturlah terus langkah umatmu dan berilah pertolongan di setiap pencobaan.
Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. 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 Selamat hari Minggu. Kedua, kita bersalaman dulu Ibu Bapak. Kita salam sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Kita katakan selamat hari Minggu. Sehat dosude? Sehat, puji Tuhan, sehat ya. Amang, Inang, adik-adik remaja, Naposo Bulung. Karena kita sudah memasuki minggu ketiga atau mau memasuki minggu akhir bulan. Tidak terasa memang perjalanan waktu kita, terlebih di hari ini tanggal 21 Juni ini. Tentu sudah 6 bulan kita lewati, mulai tanggal 1 Januari 2026 hingga 21 Juni 2026 ini. Ada pergumulan, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada tantangan. Itu sudah kita lewati 6 bulan. Tinggal 6 bulan lagi, Ibu Bapak, Saudara. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan, semoga Tuhan memberikan kita kesehatan, dan semoga Tuhan memberikan kita sukacita. Amin. Kalau ada yang masih mengantuk pagi ini, silahkan tidur di gereja ini, karena tadi pagi ada siaran sepak bola Piala Dunia. Kebetulan saya dukung Jerman menang, jadi agak semangat pagi hari ini. Mau lupa di HKBP rata-rata Jerman sudah itu gimana. Tapi pun kalau memang tidurnya nggak tertahan lagi, ya sudahlah, nggak apa-apa. Apalagi kalau pas dengar khotbah, enak sekali tidur. Karena seperti tertulis, diam dan tidur di rumah Bapakku itu sungguh mengenakan. Jadi jangan ada yang mengganggu kalau ada yang lagi tidur ya, Amang, Inang. Siapa tahu pergumulannya berat di rumah, ya. Siapa tahu tantangan hidupnya berat. Jadi tidur di rumah Bapak ini sangat enak, apalagi pagi hari. Itu luar biasa enaknya. Di hari ini Minggu 21 Juni 2026 kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacanya untuk kita. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya,
Sebab yang akan disebutkan keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, di zaman yang penuh persaingan ini, apalagi di era teknologi, di era percepatan ini, banyak orang merasa harus terus membuktikan diri agar diterima. Tidak sedikit yang merasa tersisih, dilupakan, atau dianggap tidak penting. Apalagi sekarang zaman kompetisi, persaingan itu sungguh luar biasa. Suka nggak suka, yang penting gua dulu masuk. Suka nggak suka, yang penting gua yang mimpin. Persaingan begitu tinggi. Teks ini juga kalau kita lihat ada persaingan. Saya akan simpel menceritakannya, ibu bapak. Abraham diberikan keturunan melalui si Sarah. Lalu Sarah mempunyai anak yang bernama si Ishak. Sebelum si Sarah dan si Abraham mempunyai anak yang bernama si Ishak, mereka telah menunggu lama. Kalau tidak salah, berusia 90 tahunlah
si Sarah. Baru dia melahirkan si Ishak. Kalau di Alkitab, di Bible itu dikatakan nungahol. Bahasa Indonesia mandul. Enggak mungkin lagi melahirkan. Tapi ingat, Tuhan sudah berjanji kepada si Abraham, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, di tepi pantai. Lahirlah si Ishak. Sebelum itu, si Sarah menyuruh si Abraham untuk mengambil budaknya siapa tadi? Hagar. Mungkin kalau percakapan sekarang, udahlah Pak, lu kawin lagi lah. Hidup. Manguli mahu musik, asadong keturunan. Ali tuani mahita karis terdabainang. Amang. At juga ridang siuton Kristus ita nga manguli beo nak kahami akamaon musik. Hidup dah. Sitoho. Tapi lihatlah percakapan tadi. Sarah menyuruh si Abraham untuk mengambil atau menikahi si Hagar. Si Abraham berontak. Daong. Holong doroh hakku tuh. Daong buat mak. Lalu coba maju marhata batak katanya emang inang. Soalnya tahu marhata batak. Kalau bahasa Indonesia kayak agak. Udah menikah aja lah. Karena imam mau bahasa Indonesia. Ambil aja lah, nggak apa-apa, nggak marah pun aku, nggak ngambek. Nah, bisi naulu di dua teh, inang, kayak maju ke perempuan. Ulu do songoni, badaung dah. Dua ni maka berjube sudah kamat taison, cimayon. Nanggo apa lagi, dido. Ya sudah, akhirnya si Abraham setuju, menikah. Diambillah si Hagar, budak hatoban. Karena dulu amang inang ya, pemahaman hatoban itu apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan oleh tuannya tidak bisa menolak. Lebih mahal setebi pinahan binatang daripada manusia. Itulah konteksnya budak. Jadi mau diapain ke ini, mau dibuat kayak manapun si Hagar ini, itu terserah tuannya, tidak bisa menolak. Karena tadi dia adalah budak. Akhirnya ketika si Abraham mengambil si Hagar, lahirlah si Hido. Ima dongatta perberibaan. Ima jo. Itu sak sonari masih terus do perdebatan. Si sak do manang si Ismail na dipelehon yang dipersembahkan isi do tahe na dipelehon. Hido. Molo dongatta na isan madok Ismail. Nah, parjolo do seorang lagi marhata-bata deh. Lebih dulu lahir si Ismail, barulah lahir si Ishak. Berarti si Ismail siapanya? Siapanya Ishak? Abangnya. Lahir si Ismail, baru beberapa tahun kemudian lahirlah si Ishak. Marmeam mahalakono dua, warna pena marhamaranggi, kakak beradik. Dibereng si Sarah mah, anakna si Ishak, marmeam do abangna si Ismail. Bah, dang tikos bion. Habe nga dijanjihon debata keturunan, artinya pewaris si Ishakon. Sugu marohana. Bos, usir itu bini lu yang kedua. Singkirkan itu. Aduh, janganlah. Kemarin kau yang nyuruh aku. Sekarang kau suruh lagi aku untuk mengusir dia. Masih kecil itu si Ismail itu.
Apa yang dilakukan si Abraham, ibu bapak? Mengambil keputusan dalam emosi. Saya mau sampaikan sama Amang dan Inang, jangan pernah ambil keputusan pada saat emosi. Bahaya. Ini pengaruh psikologis kita, Amang Inang. Siapapun itu kita ya, ibu bapak. Kalau lagi emosi, don't make a decision. Jangan pernah ambil keputusan. Bahaya. Oke lah kalau begitu. Besoknya dibawa si Abraham lah makanan dan minuman. Tuhan ini madang-adong tumbler ate. Doh Tupperware. Dibawa, dibungkus, dikasihlah sama si Hagar. Lau mau dah pergi. Selesai sampai di situ? Tidak. Ternyata Tuhan baik. Mengangguhi masih Abraham karena kasihan melihat si Hagar dan si Ismail di padang gurun, di gurun pasir, ibu bapak, di semak belukar, terlantar Ismail dan Hagar. Datang Tuhan berkata kepada si Abraham, bahasa gak bisa nguniho, kenapa kau jadi seperti itu? Lihatlah sudah nangis anaknya. Atau ngahama dohonokku Tuhan, ngasalah biausi. Ingok dah Abraham, si Ismail itu pun akan kubuat menjadi bangsa besar. Tapi kita harus ingat, perjanjian Tuhan itu kepada Abraham melalui si Ishak, bukan ke si Ismail. Nah itu dulu biar kita paham teologinya, Mang Inang. Tuhan berjanji kepada Abraham melalui keturunannya lah, yaitu si Ishak. Itu perjanjiannya dan itu kekal, Amang Inang. Makanya kita juga disebut anak-anak Abraham. Kan ada itu lagu sekolah minggu ya Inang ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, dan kau juga, mari puji Tuhan. Dan itu yang kita pahami sampai sekarang. Dari keturunannya si Abraham, Ishak dan Yakub, inilah lahir garis keturunan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Makanya topik kita ibu bapak pada saat ini adalah pemeliharaan Allah yang universal. Saluhudo diramoti debata. Kehidupan kita tanpa kita sadari itu atas persetujuan Tuhan. Kita boleh berencana begini, tapi siapa yang menentukan? Tuhan. Amang dan Inang silahkan mengkonsep tahun depan, tahun berikutnya lagi. Kalau Tuhan izinkan, bersyukur. Jika Tuhan tidak izinkan, semangat, kuat, dan teruslah berpengharapan. Kedua yang mau kita lihat, ternyata situasi keluarga itu mengalami pergumulan. Kalau kita aplikasikan sekarang, banyak pergumulan yang kita hadapi, ibu bapak. Baik di keluarga kita, anak-anak, pekerjaan, begitu juga kehidupan sosial kita. Ternyata ada pergumulan. Tidak lepas itu dari pergumulan, ibu bapak. Lalu di bagian kedua dalam perikop ini adalah ketika si Hagar dan si Ismail di gurun pasir, di semak belukar, si Hagar menangis. Gak tahan aku Tuhan lihat anak ini. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan nyata. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada.
Ibu bapak pernah mengalami mukjizat? Pernah? Songona ragu kamu. Pernah? Kita jawab, pernah. Kapan itu? Kapan? Saat ini. Coba dulu. Tarik dulu nafas, ibu bapak. Kan? Mukjizat, mukjizat bukan? Jadi jangan katakan di HKBP nggak ada mukjizat. Dah. Edang na mukjizat kita, bui manguluon. Betul inang, amang, adik-adik remaja naposo bulung. Bangun pagi-pagi tadi saja sudah mukjizat yang Tuhan berikan sama kita. Terlepas dulu itu soal pergumulan, sakit, penyakit, tantangan hidup dulu. Terlepas. Ale ulat bungu hita menuguti di liot debata dope tu hita hosa. Napas kehidupan. Luar biasa. Di gurun pasir tadi yang tidak ada air, Tuhan sediakan air untuk si Ismail dan si Hagar. Makanya Tuhan itu menyeluruh kepada umatnya. Apa yang mau disampaikan di situ? Ternyata kasih Tuhan sungguh luar biasa kepada kita. Tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat pangkat, kedudukan, sekolah atau apapun kita, yang berseru kepadanya Tuhan berikan mukjizat. Amin. Ingat ibu bapak khotbah ini, yang berseru kepada Tuhan, mukjizat itu datang. Kalau tadi saya sampaikan kepada ibu bapak saudara-saudara, ada enggak mukjizat lagi? Pasti ada. Bukan hanya tentang bernafas ini saja kita. Siapa tahu saudara-saudara pernah mengalami pergumulan yang begitu berat, tekanan hidup yang begitu hebat. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. Percayalah amang inang, dengan kekuatan Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi baik itu pergumulan di keluarga, mengenai anak-anak, mengenai pekerjaan dan lain sebagainya, itu bisa teratasi. Saya waktu itu nulis. Saya kaji bukunya Martin Luther, What Luther Say, volume 51. Luther menuliskan tentang penderitaan. Simpel saja saya mau sampaikan ibu bapak. Ternyata penderitaan akan semakin berat jika kita jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya penderitaan bisa teratasi jika kita berseru kepada Tuhan. Itulah tulisan saya kesimpulannya. Di dalam buku What Luther Say, apa yang Luther katakan. Penderitaan akan semakin berat jika kita jauh dari Tuhan. Sebaliknya penderitaan bisa teratasi jika kita berseru kepada Tuhan. Si Hagar berseru, Tuhan, gak tahan lagi aku Tuhan hidup ini. Gak tahan lagi aku Tuhan melihat anakku si Ismail. Datang malaikat Tuhan. Unang tangis so. Ngadi begitu babbe suaram. Sudah Tuhan dengar tangisan si Ismail. Ada yang pernah di sini berdoa sambil menangis mengeluarkan air mata? Ada amang ini? Pernah? Tuhan menguatkan ibu bapak. Bukan cengeng, bukan. Enggak. Kalau ibu-ibu mengeluarkan air mata sambil berdoa, ketika dia berdoa, seorang ibu, saya mau sampaikan ini kepada adik-adik remaja Naposo Bulung, hati-hati, sutung selesai ngulum. Iya, jangan sampai nangis mamakmu berdoa karena kelakuanmu, karena kejahatanmu. Begitu dah. Mulu sampai tangis so makta manangak kok kita. Waduh.
Beda ya, kalau kita sakit didoakan sama ibu kita sambil nangis berbeda. Tapi kalau karena kelakuan kita nggak benar, lalu mama kita mendoakan kita sambil menangis. Saya bilang itu sama remaja, anak remaja sama anak poso bulung. Jangan sampai nangis mamamu kalau berdoa. Bisa selesai hidupmu nanti. Iya. Tapi kalau laki-laki menangis kayak mana, Inang? Itu lebih berat. Iya, kalau seorang bapak berdoa sambil menangis, berat sekali itu pergumulan. Dan itu bukan dikatakan cengeng juga. Cengeng kali kau nangis, kau laki-laki kau. Tahu? Kenapa? Abraham pun meminta sama Tuhan. Banyak kok nabi-nabi yang berdoa, berseru kepada Tuhan sambil nangis. Bukan dikatakan cengeng. Ya karena pergumulan itu tidak bisa teratasi. Air mata itulah tanda terakhir. Ini nama. Ya jadi ketika kita berseru ibu bapak, mintalah, sungguh-sungguhlah. Makanya jangan yang rutinitas. Kenapa? Sering kita katakan doa itu rutinitas. Bukan. Doa itu adalah nafas. Ya. Ke gereja itu juga jangan katakan rutinitas. Biar dilihat bapak mamaku, biar dilihat si metuaku, biar diwereng tulakku umar minggu. Bukan. Jangan namang inang. Katakan ke gereja itu kita apa? Meminta sama Tuhan. Memohon sama Tuhan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan hikmat. Lalu di hari Minggu dicas kita. Tadi kan hukum Taurat yang Amang Sintua-Sitorus katakan. Hukum Taurat yang keempat, apa itu? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari kita bekerja, tapi ingat pada hari yang ke-7 haruslah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu. 2 jam malas kita datang ke gereja, 2 jam kita duduk di gereja, malas, gak mau datang. 2 jam. HP di pesta, sadari manipat, tahan. Gak adil kita ini ibu bapak. Iya di pesta, bangun jam 3 pagi, itu teh inang kan? Itu salon. Jam 3 pagi, saat 1 jam 6 botare, jam 6 sore. Tahan kita duduk di situ. Ini harus kita koreksi dulu kita. Tahan 2 jam. Tahan. Apalagi naga jangan jamitan yang padita siriger. Tapi mak, tu minggu jam 10 mana bahan. Lu udah tahan. Adilkah kita sama Tuhan? Iya tu ulaun ada tak kita sadari manipat. Iya tu gereja tak tahan. Jangan begitu ibu bapak saudara. Harus kita berikan waktu kita sama Tuhan. Inilah kalau dikatakan kalau dalam bahasa anak kecil tummy time. Iya. 2 jam ini kita bersama dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Yang tadinya pergumulan kita berat datang ke rumah Tuhan, mendengar lagu pujian, mendengar firman Tuhan, epistel yang kita baca tadi. Bahkan tadi kita sama-sama membaca di Matius 6. Ibu bapak, Matius 6 25 sampai 34 tadi. Janganlah engkau khawatir. Dabuan do kan kekhawatiran tadi kan tuh son, kita bawa kan kekhawatiran kita. Gimanalah rumah tanggaku, gimanalah hubunganku sama abang adik kakakku, gimanalah anak-anakku ini. Khawatir. Ada yang khawatir di sini? Pasti ada. Pasti. Iya, pasti ada yang khawatir. Di dalam gereja ini pasti ada yang khawatir. Tapi ingat amang inang, justru firman Tuhan dari epistel tadi dan khotbah ini selaras. Allah itu penuh kasih kepada kita.
Ubalgado holong ni debata maribakon holsota. Artinya begini, lebih banyak kasih setia Tuhan daripada kekhawatiran kita. Amin. Harus kita imani itu, Ibu Bapak. Lebih banyak kasih Tuhan daripada kekhawatiran yang kita terima saat ini. Pesan yang ketiga, napatuluhonon. Hiduplah penuh berkat. Kenapa Ibu Bapak? Tadi Tuhan berjanji sama si Abraham akan menjadikan bangsanya menjadi berkat, menjadi besar. Kita juga seperti itu, dijadikan Tuhan supaya menjadi berkat. Bahkan Tuhan sendiri katakan dalam Kejadian 12, aku akan memberkati engkau dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Bayangkan Ibu Bapak, ketika kita sudah dicap Tuhan untuk menjadi berkat, tapi yang keluar dari kita apa? Masa jadi kutuk? Perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Jangan. Lihatlah konteks tadi, Abraham, Hagar, dan si Sarah. Dijadikan Tuhan. Kita pengikut Kristus melalui si Ishak, lalu saudara kita yang di sebelah sana menjadi pengikutnya dari si Ismail. Lihatlah kasih setia Tuhan itu. Diberkati bangsa ini, diberkati keturunannya ini. Tapi kita punya iman masing-masing. Dang boy paksa honot ta amang inang tudongatta na dibaribani. Enggak bisa itu. Jangan kita perdebatkan, jangan kita persoalkan, unang. Cukuplah kita imani, kita menjadi berkat melalui apa tadi? Perkataan, perbuatan, melalui pikiran. Supaya apa? Ketika kita berseru kepada Tuhan, berkat itu Tuhan curahkan. Amin. Khotbah ini saya akan menyampaikan cerita. Ada satu keluarga. Kebetulan si bapak ini kerja di luar negeri, di Jerman. Si bapak ini bertelepon kepada istrinya, "Mak, bulan depan aku libur 1 bulan." Wah, senang sekali kita, Pak. Cepat-cepat Pak ya, kami sudah rindu, kami sudah kangen sama Bapak. Lalu anak-anaknya, 3 orang anak-anaknya sangat senang. Hore, Bapak mau datang. Bulan berikutnya tibalah si Bapak ini di Indonesia. 1 minggu dia habiskan bersama anak-anaknya, bersama keluarga. Family time. Waktu bersama keluarga. Dia habiskan bercanda gurau, bercerita dan lain sebagainya. Masuk ke 2 minggu, anaknya yang perempuan datang kepada bapaknya, "Pak, aku maulah kerja di luar negeri." Wah, serius Bro, mau kerja? Iya Pak, kalau begitu uruslah dulu dokumen-dokumen ini. Singkat cerita, sesudah menghabiskan waktu bersama keluarga 1 bulan, si bapak ini berangkatlah sama burunya ke luar negeri. Sampainya di luar negeri, si burunya bertanya sama bapaknya, "Pak, bagaimana kehidupan di sini?" Lalu si bapak mengatakan, "Buru, nikmatilah. Tidak usah Bapak jelaskan, tapi jalani dan nikmatilah kehidupan di negara ini." Oke, Nina Boruna. 1 minggu, 2 minggu si Boru ini mencari pekerjaan, belum juga dapat. Lalu masuk ke minggu ketiga, si bapak mengatakan, "Boru, sudah dapat pekerjaannya?" "Belum Bapak, belum ada panggilan." "Mau kau Boru bekerja?"
Mau Bapak. Tapi pekerjaanmu ini merawat orang-orang tua. Yaitu menjadi suster atau perawat di rumah jompo yang orang tua okalan sia sudi bisi. Sugeri alak Batak, kadang udah alak Batak songoni ipa masuk omakna bapakna tu panti jompo. Ada enggak? Ada. Widuti, masih ada terbalik Portibion. Pernah dengar orang Batak memasukkan orang tuanya ke panti jompo? Ada ya? Oh iyalah. Ya itu pribadi keluarga itu ya. Hale mulu kami pribadi songona borak omakku mulu lupa masuk tu panti jompo. Lebih bagus kalau memang bisa mengurus ya diurus. Dirawat ya dirawat. Lalu si borunya ini, wah mau Pak, saya senang sekali. Oke boru. Besoknya bekerjalah si boru bapak ini di salah satu panti jompo. Setiap pagi dia bersama orang-orang tua lansia, paridihon, memandikan, membawa olahraga, menyuapi makan, membaca buku cerita dan lain sebagainya. Bermain bersama orang-orang tua yang ada di panti jompo itu. Minggu depan dia lihat ada seorang ibu yang selalu menatap ke jendela. Si perawat ini datangi, si boru bapak ini datangi. Dia tanya kepada ibu itu, "Ibu, selama 1 minggu saya bekerja di sini, saya selalu melihat ibu menatap ke jendela. Kenapa ibu?" Si ibu itu diam. Lalu dia mengambil laci, mengambil foto di dalam laci, lalu dia sampaikan kepada si perawat ini. Dilihat si perawat ini, ternyata ini adalah foto ibu itu dengan anaknya. Lalu si ibu ini mengatakan kepada si perawat ini, di dalam foto itu ada alamat anakku. Di balik, oh iya. Oke ibu, nanti saya jumpai anak ibu. Lalu si ibu yang di panti jompo ini mengatakan kepada si perawat ini, tolong sampaikan kepada anak yang ada di dalam foto itu, saya rindu, saya ingin bertemu. Baik ibu. Besok pagi si perawat ini, si boru ini di kereta, dia lihat terus foto ibu ini bersama anaknya yang sudah besar. Tibalah di rumah yang dituju, di bel, nggak dibuka. Hampir 2 menit si perawat ini menunggu, belum ada juga yang buka. Lalu dengan penuh kesabaran, akhirnya datanglah seorang anak muda membuka pintu. Lalu di pagar mengatakan, ada apa? Kamu siapa? Keperluan apa? Mau lo halak luar negeri songunido kan? Mau lo halak kita masuk mamu, jolo mama jo hita kan? Tersongunido. Lalu si perawat ini mengatakan, betul nama bapak ini? Betul. Si perawat ini menyodorkan foto tadi. Bapak kenal sama ibu yang ada di dalam foto ini? Lalu si anak muda tadi mengambil foto itu, dia lihat 1 sampai 2 menit dia tertegun, artinya bercampur aduk. Lalu si anak muda ini mengatakan kepada perawat itu, "Ibu perawat, tolong sampaikan kepada ibu yang ada di dalam foto ini, 10 tahun yang lalu dia sudah saya anggap mati." Tarsonggok ma si perawat tuh. Tolong sampaikan kepada ibu ini, tidak ada lagi hubungan ibu dan anak. Saya sudah anggap dia mati.
Get out of here, katanya. Keluar dari sini. Dia ambil foto itu. Di kereta api si perawat ini nangis. Sampai di rumah dia ceritakan ke bapaknya. Pak, kenapa buru? Mula mau tuh Indonesia. Dang jol mahabe isoninna. Ibu bapak bisa bayangkan. Kenapa si anak itu berkata demikian? Kenapa si ibu itu berseru juga supaya anaknya kembali? Kenapa si anak mengatakan demikian? 10 tahun yang lalu saya sudah anggap dia mati. 10 tahun yang lalu saya masukkan dia ke panti jompo. Enggak didengar. Enggak dididik anak-anaknya dalam naungan firman Tuhan. Enggak diajarkan firman Tuhan. Dakkea be di bege kan at sugari sok kita heado ta bege tangaku na met hulehon ma tu debata dai nangi nalojai sayurupa kunamai tangaki dihomai tangaki dihomai. Enggak pernah didengar anaknya lagu-lagu rohani. Jangan sampai seperti itu amang inang. Ibu itu masih mengasihi anaknya. Anaknya tidak mengasihi ibunya. Terlepas kita tidak tahu persoalan mereka. Tapi cerita ini mengingatkan kita tentang kasih setia Tuhan. Abraham, Ishak dan Ismail Tuhan mengasihi. Bukan Abraham mengasihi Tuhan, kebalik itu. Tapi Tuhan yang mengasihi Abraham. Tuhan mengasihi ibu bapak. Tuhan mengasihi kita semua. Tidak terlepas itu ibu bapak dari perjalanan hidup kita yang begitu luar biasa ini. Di akhir khotbah ini tetap semangat ketika dunia tidak menghargai kita. Amin. Dunia tidak menghargai kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Semangatlah ibu bapak menjalani kehidupan selama 1 minggu ini. Minggu depan datang ke rumah Tuhan, berdoa, minta ampun, minta kekuatan sama Tuhan, supaya kita dimampukan menjalani kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, ini kiranya menjadi sumber sukacita dan pengharapan bagi kehidupan kami. Berkati setiap kegiatan yang ada di gereja ini Tuhan, mulai dari kegiatan koinonia, marturia dan diakonia. Secara khusus dalam 1 minggu ini untuk kegiatan sermon atau Partangyangan Week di rumah kediaman Inang Benenggulan Boru Panjaitan, Amang Tem Panjaitan Boru Pardede, Amang Hutaswet Boru Panjaitan, Amang Sintua Panjaitan Boru Siombing. Begitu juga gabungan di Week 5, keluarga Amang Sagala Boru Simarmata, keluarga Amang Malau Boru Sitompul, keluarga M Simangunsong Boru Sinaga, keluarga Tambunan Boru Naibaho, keluarga Amang Sintua J Simajutak Boru Silaban, keluarga Amang Sintua BG Panjaitan Boru Nenggolan, dan Week 11. Kiranya untuk pertangyangan di rumah keluarga tersebut Tuhan berkati, berikan sukacita, berikan pengharapan, terlebih kesehatan baik jasmani maupun rohani. Berkati setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan, baik persembahan di gereja, di kategorial, perpuluhan, persembahan diakonia, maupun ucapan syukur. Kami yakin dan percaya apa yang kami berikan itu telah kami terima terlebih dahulu dari Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, begitu juga ulang tahun pernikahan, mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 27 Juni. Umur panjang ada di tangan kanan Tuhan, di tangan kanan kiri Tuhan ada kekayaan
dan kehormatan. Berkati dan kuatkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit maupun proses pemulihan. Neta Boru Huta Julu, Binsar Huta Soit, Johana Tambunan, Chandra Silitonga, Amang M Hutahayan, Inang Boru Silitonga, Nyonya Situa JN Panjaitan, Inang Boru Nababan, Amang Sidauruk, begitu juga Erin Boru Simbolon. Yang dalam keadaan sakit maupun proses pemulihan, berikan kekuatan, kesehatan, serta mukjizat yang daripada Tuhan. Begitu juga kepada jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan nikah di tanggal 27 Juni 2026 ini. Saudara Yosua Sagala dengan saudari Tirsa Boru Siboya. Kiranya Tuhan yang memberkati juga rencana pemberkatan nikah mereka. Begitu juga dengan saudara Binhot Simanulang dan saudara Uli Boru Pandiangan. Tuhan yang memberkati rencana pernikahan mereka di hari Rabu tanggal 24 Juni di Gereja HKBP Gunung Gajah, Resort Juma Teguh, Distrik 6, Dairi, Sidik Kalang. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan berkat-Mu yang kami terima. Firman Tuhan yang telah kami dengar tadi, itu menjadi sukacita dan berkat bagi kami. Ampuni dosa kami, ampuni juga dosa orang yang berdosa kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memberikan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan seterusnya. Haleluya, haleluya.
Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.